Episode 241. Kejutan ketika sampai di rumah. Satria menutup telepon, lalu meletakkannya di meja. Rasanya masih terlalu malas untuk meninjau data-data dari laptop dan HP yang berhasil ia kumpulkan itu. Jadi kita akan menunggu temannya Mas Satria datang kemari, kan? Tanya Ayu. Iya, soalnya kita harus bawa banyak barang ini nantinya, kamu buru-buru, Ayu. Nanti kami pasti akan mengantarkanmu dulu, kata Satria. Tidak apa-apa Mas, aku tidak buru-buru. Tapi mungkin bisa jadi bos mereka akan datang, atau entahlah, kata Ayu. Wajahnya tampak gelisah. Tentu ia mengkhawatirkan kakeknya yang sudah tua itu. Tidak masalah jika bos mereka datang. Aku bisa membereskannya. Yang aku khawatirkan justru manusia android itu, kata Satria. Yang Mas putusin lehernya itu. Ujar Ayu bergidik. Benar, jika tidak begitu, aku takut dia bisa hidup lagi. Dia memiliki kemampuan regenerasi sel yang sangat cepat, kata Satria. Pantesan, ngeri tahu Mas, kata Ayu. Hihihi, jadi kau tadi sudah bunuh 3 atau 4 orang kan? Tanya Satria. 3? Ini pembunuhan pertama yang aku lakukan, aku khawatir jika sampai terseret ke kantor polisi, kata Ayu. Tenang, teman-temanku akan membersihkannya nanti, ujar Satria. Siapa sih teman-teman Mas itu? Tanya Ayu. Orang-orang militer, balas Satria. Mas punya kenalan. Benar. Oh, Mas, maaf ya waktu itu aku tidak bisa datang di acara nikahanmu sama Mbak Elena, kakek pas kebetulan lagi sakit. Santai Ayu. Selamat ya Mas, meski terlambat aku ngucapinnya. Makasih ya, kamu kapan nyusul? Hahaha, tidak tahu, ngurusin urusannya kakek saja sudah ribet. Kapan-kapan aku akan main ke sana, aku ingin ngobrol dengan kakekmu. Ya, nanti aku sampaikan, kata Ayu. Mereka menunggu sambil ngobrol ringan tentang banyak hal, Biogen 21, dan juga gejolak kelompok-kelompok preman baru di Jogja yang mulai meresahkan. Lalu kemudian di luar terdengar deru suara beberapa mobil. Satria dan Ayu segera memasang kewaspadaan. Siapa tahu yang datang adalah Edo, bos komplotan itu. Satria sudah memegang pistol di tangan kanannya, lalu mengintip keluar melalui jendela. Tapi ternyata yang datang adalah orang-orang militer. Satria bisa dengan mudah mengenalinya meski mereka mengenakan pakaian biasa. Lalu Satria melihat si tomboy Leti juga keluar dari mobil. Sungguh sebuah kejutan. Kita aman, Ayu, kata Satria. Ia segera membuka pintu. Orang-orang yang baru saja datang itu langsung memberi hormat kepada Satria. Ayu jadi bertanya-tanya, kenapa mereka semua menghormati Mas Satria. Maaf Kapten, aku tak bisa menemukanmu, kata Leti. Bagaimana bisa kalian menemukanku jika aku disekap di sini? Tapi justru karena itu, kita dapat harta karun. Satria menunjuk sekumpulan laptop dan HP di meja. Bagus, aku akan segera mengolah datanya. Bos mereka masih keluar, jadi yang ada di basement sana hanya anak buah komplotan ini. Oke, biar dibereskan kawan-kawan. Sekarang mari aku antar kau pulang. Keluargamu pasti sudah sangat cemas, kata Leti. Satria menoleh ke arah Ayu, ayo kita pulang. Ajak Satria. Siapa ini? Tanya Leti. Sesama korban penculikan. Wow, hanya orang spesial yang diculik, kata Leti. Jangan tertipu penampilannya yang imut, Leti. Ayu bisa membunuhmu dengan sentuhan jari tangannya. Gurau Satria. Iya, tapi aku yakin Non Ayu ini bukan pembunuh sepertimu. Balas Leti. Mereka bergegas ke mobil. Leti, Satria, dan Ayu berada di satu mobil. Sementara 2 mobil yang lain pindah tempat parkir yang jauh dari rumah itu, sebab sekitar 10 pasukan khusus itu masih bersembunyi di dalam rumah, mengurus mayat dan menunggu Edo datang. Leti yang menyetir mobil. Satria sudah was-was. Leti, jantungku sedang tidak oke, kau jalankan mobil pelan-pelan ya, pinta Satria. Sepelan kisah cinta yang tak pernah selesai, lebih baik kencangkan sabuk pengamanmu, Kapten. Nona Ayu juga, jantungmu butuh senam biar sehat, kata Leti. Percuma saja request kepada wanita itu. Tak pernah dihiraukan. Mobil itu benar-benar melaju kesetanan. Ayu pun sampai memejamkan mata. Leti, pelan sedikit, ya ampun. Aku bisa berak di celana dan jika itu terjadi, aku tak akan segan berbagi kepadamu. Kata Satria.
Kau tak akan melakukan hal menjijikkan itu, Kapten. Kau pernah naik pesawat jet, kan? Ini hanya mainan buatmu. Dalam waktu singkat, mobil itu sudah sampai di depan rumah Ayu. Cucu kakek Gio itu gemetaran keluar dari mobil. Ayu, maaf aku tak bisa mampir kali ini. Aku harus segera pulang, kata Satria. Iya, tak masalah Mas. Kapan-kapan singgahlah kemari, balas Ayu. Tentu saja, terima kasih banyak atas pertolongannya. Aku berhutang budi dan nyawa kepadamu, kata Ayu sambil membungkuk memberi hormat. Tak usah sungkan. Baiklah, kami berangkat dulu. Justru ketika tak ada Ayu, Letty menjalankan mobil pelan-pelan. Kok pelan banget sih? Iya, mewakili kisah kita yang tidak jalan-jalan, Kapten. Hahaha, aku hanya bergurau. Mau kecepatan berapa? Normal ajalah. Oke, kapan kamu sampai di Jogja? Setelah Bayu menghubungimu, aku langsung datang kemari. Thanks Letty, aku selalu berhutang kepadamu. Demi kamu, sampai mati aku akan tetap di belakangmu, Kapten. Lalu apa yang harus aku lakukan untuk membayarnya? Sisa cinta kalau ada, kalau tidak ya ndak usah. Aku ikhlas kok Mas, kata Letty dengan santainya sambil nyanyi mengikuti lantunan musik yang sedang ia putar di mobil itu. Sekilas, yang dikatakan Letty tampak seperti gurauan. Tapi Satria tahu ucapan itu sungguh-sungguh. Kemarin aku sempat mampir ke rumahmu, ketemu Mbak Maya dan Elena. Ternyata wajah asli mereka cantik ya. Nyerah aku kalau harus bersaing dengan mereka. Dan aku kemarin juga mengirimkan banyak informasi kepada William, sesuai permintaan Mbak Maya. Maya menghubungi William juga. Iya, kurasa istrimu itu sangat panik sampai-sampai minta tolong kepada Mari juga. Elena tahu soal itu. Setahuku iya, sebab aku tahunya ya dari mereka berdua. Oh, kenapa kau tampak cemas? Ndak, takut dimarahi Elena. Dia hamil muda. Aku hanya tidak mau dia stres, dia sangat pemarah. Hahaha, Mbak Maya malah yang sangat sabar menurutku, padahal dia istri pertamamu, yang paling berhak menentukan banyak hal. Ya ujung-ujungnya aku berlindung di punggung Maya. Ya ampun, memalukan sekali. Sang dewa perang, takut sama istri. Bodoh amat, apakah Maya dan Elena tahu kau menjemputku? Tentu tidak, setelah kau telepon, aku segera kemari. Tadinya aku di pangkalan Godean. Oh, ya sudah. Ini akan jadi kejutan buat mereka. Iya, tiba-tiba aku datang dengan selamat. Oh iya, lalu apa rencanamu selanjutnya, Kapten? Aku yakin kau tak akan diam saja setelah kejadian ini, kan? Letty, apakah kau bisa menjamin keselamatan keluargaku? Aku akan membuat perhitungan sampai ke Jepang. Kau yakin? Iya, yakin sekali. Kurasa Maya dan Elena akan mengizinkannya, bagaimanapun, jika tak segera dibasmi, mereka akan tetap menjadi ancaman. Kata Satria. Kebetulan sekali. Hal ini juga sudah menjadi program Nona Naomi. Jadi kita bisa bekerja sama lagi, Kapten. Kata Letisiana. Kalian siapkan saja segalanya, aku yang akan berangkat sendirian. Aku akan menggunakan caraku sendiri. Dimengerti, Kapten, balas Letty. Mobil itu terus melaju menuju ke rumah Elena. Di sepanjang perjalanan, Satria cukup galau, bukan galau soal misi yang akan ia selesaikan, namun ia galau soal Mari. Dan kegalauan itu bersambut. Ketika mobil Letty sudah masuk ke halaman, Satria melihat banyak mobil di sana plus beberapa orang bule berseragam jas hitam. Satria tahu, mereka adalah orang-orangnya Mari. Bersambung, episode 242. Mungkin sebuah awal yang melegakan. Sepertinya kau kedatangan tamu besar, Kapten. Siapkan hatimu. Ledek Letisiana. Mari datang kemari. Oh gosh, aku sama sekali tak menduga hal ini. Satria mulai panik. Wajahnya tampak lucu di mata Letisiana. Seharusnya kau senang, tiga wanitamu itu sepertinya sedang bekerja sama, kata Letty. Lalu mobil Letty berhenti, semua mata tertuju ke arahnya. Satria keluar dari mobil diikuti Letisiana. Sebagian anak buah Mari masih ingat wajah Satria. Mereka segera membungkuk memberi hormat. Elena yang melihat kedatangan Satria dari jendela ruang tamu segera bergegas ke depan. Mas Satria pulang, ujarnya singkat. Maya pun langsung berdiri dan menyusul Elena. Mas, dua istri itu memeluk sang pujaan hati yang baru saja datang.
Mari hanya bisa menjadi penonton di belakang pintu. Letty pun juga hanya bisa meringis dalam hati. Lalu Kayla menyusul. Jika yang lain menangis, anak itu malah berteriak senang dengan kedatangan ayahnya. Dua ibu itu harus mengalah ketika Kayla memonopoli sang ayah, minta gendong. Ayah dari mana? Ayah pergi kerja, sayang, maaf ya 2 hari ini ayah tidak ada di rumah. Lain kali jangan diulangi ya ayah. Itu tidak baik, kata Kayla asal bicara. Hehe, iya. Dah, sana Kayla main dulu, ayah masih ada banyak tamu ini. Satria menurunkan anaknya. Kini ia salah tingkah di hadapan orang banyak. Terutama kepada Mari yang hanya bisa tersenyum lega. Yuk masuk dulu, Mbak Letty. Ayo sekalian, ajak Elena. Lalu di ruang tamu itu telah ada Satria, Maya, Elena, Letty, Mari dan William. Mas akhirnya selamat juga. Iya, lalu aku telepon Letty untuk mengirimkan pasukan menjemputku. Ternyata Letty malah sudah ada di sini. Aku dan Bayu langsung menghubungi Mbak Letty, and also Mari, kata Maya. Lantas karena ada tamu dari London, semua percakapan di sana mulai menggunakan bahasa Inggris. Seperti yang aku janjikan kepada Maya, aku pasti akan memberi bantuan apapun yang ia minta. Lagi pula, masalah ini bukan masalah kecil. Ini masalah internasional dan kami juga harus ikut campur, kata Mari. Kalaupun masih ada kesan, atau semacam perasaan di benak Mari, maka yang ada adalah perasaan baru kepada Satria, bukan kenangan yang telah hilang bersamaan dengan hilangnya ingatannya itu. Usai pulang dari Jogja waktu itu, Mari memang tak pernah lagi kambuh vertigonya, ia sudah sepenuhnya sehat. Ingatannya tentang Satria juga sama sekali tak pernah muncul. Namun ia sering sekali melihat file-file foto atau video ketika ia bersama Satria. Entah kenapa, hal itu selalu membuat perasaan Mari nyaman. Semestinya, berdasarkan kisah terakhir Mari saat dikhianati kekasihnya, ia depresi. Tapi yang terjadi bukan seperti itu. File-file itu adalah obatnya, keindahan mungil yang selalu menghangatkan perasaannya meski ia merasa tak akan memiliki lelaki itu. Tapi Mari benar-benar terkesan dengan ketulusan Satria, waktu itu, saat mereka berpisah baik-baik, saat Satria bicara jujur tentang siapa dirinya. Kapan kalian datang? Tanya Satria. Aku langsung berangkat kemari saat Maya menghubungiku, dan pagi ini aku berkunjung kemari, kata Mari. Satria melirik Elena, dan pada saat yang sama, Elena pun juga melihat ke arah Satria. Kami sudah kenalan kok mas. Tenang, aku baik-baik saja, kata Elena dengan bahasa Jawa agar para tamu itu tidak mengerti. Elena jinak kepada Maya. Jika Maya memberikan lampu hijau, dalam hal ini adalah menerima Mari sebagai tamu, maka Elena juga tak bisa menolak. Apalagi, Elena tahu betul bahwa konteks kedatangan Mari adalah untuk memberi bantuan menemukan lelaki tersayang. Ditambah lagi, Maya juga sudah menceritakan kejadian lengkap saat ia berbicara dengan Mari di rumah sakit pada waktu itu. Elena bisa mengerti alasannya. Flashback Maya dan Elena. Maaf banget, Elena, aku dan Mas Satria membohongimu, kami tak mau kau stres di usia kandunganmu yang masih sangat muda itu, kata Maya. Ya aku sih tidak masalah mbak, sungguh, apalagi dia kan hanya datang minta bantuan dan juga minta maaf secara langsung kepadamu. Aku benar-benar merasa berdosa dan merasa mengkhianatimu, Elena, maafkan aku. Mbak, aku tidak marah, justru sebenarnya mbak, kalau boleh aku jujur, aku malah mengkhawatirkan Mbak Maya. Aku ingin menemanimu merawat Mas Satria, itu kan yang dulu kita sepakati. Jadi kalau Mbak Maya yang tidak keberatan, ya sudah, tidak ada masalah. Aku galak sama Mas Satria itu ya karena aku ingin menjaga Mbak Maya. Ellen, Maya memeluk perempuan itu. Lalu keduanya tenggelam dalam tangis haru. Maya tak mengira kalau Elena begitu menyayanginya sampai seperti itu. Lama keduanya sama-sama terdiam dalam pikiran dan perasaan masing-masing. Namun kemudian Elena mengatakan sesuatu. Mbak Mei, ini hanya seandainya, seandainya suatu hari Mas Satria selingkuh lagi sama Mari, apa yang Mbak lakukan? Tidak tahulah El, kok tidak tahu sih? Lah kalau kamu gimana? Marah sih, tapi kan, aku sama Mas Satria juga karena izin dari Mbak Maya, dan kalau dipikir-pikir, rasanya aku ini seperti pelakor. Hus, aku tidak pernah ya anggap kamu kayak gitu.
Jangan diulangi lagi menyebut dirimu pelakor. Aku yang memang ingin berbagi denganmu. Kok Mbak bisa sih? Iya lagi dan lagi, Elena, tahu tidak, terakhir Mas minta, aduh, aku sampai kayak mau pingsan, dia jauh lebih kuat dari yang dulu, aku tahu banget bedanya, dan kini jujur aja aku kewalahan El, dan kamu juga masih hamil. Mbak protes aja geh, minta Mas Satria jangan kelamaan. Udah, tapi tetap saja. Mas Satria juga tidak bermaksud lama, tidak apa-apalah El, daripada dia malah cari pelampiasan di luar. Awas saja kalau sampai berani cari jajan di luar. Kita ini, gimana sih, Mas Satria masih belum ketemu juga, lalu mereka kembali terbawa suasana khawatir yang sempat tidak begitu terasa ketika mereka membicarakan gagahnya lelaki itu. Yakin aja Mbak, Mas pasti selamat, hanya belum ada kabarnya saja kan? Iya, mudah-mudahan. Terus tadi pertanyaanku gimana? Yang mana? Kalau Mas Satria selingkuh atau balikan lagi sama Mari? Ya mau gimana lagi? Aku tahu Mas Satria itu kalau sudah suka sama orang tidak bakalan akan melupakannya. Dia bisa tahan tidak bertemu demi kita, tapi aku yakin dia pasti akan tetap memikirkan wanita itu. Aku sudah hafal wataknya. Loh, jadi Mbak Maya rela? Iya tidak, tapi mau gimana lagi? Lagian, aku kok kasihan sama Maria, bukan apa-apa sih. Kamu pasti paham yang aku rasakan jika kamu tahu bagaimana dia minta maaf kepadaku. Dia benar-benar tidak tahu kalau Mas Satria sudah beristri. Waktu itu yang dia tahu kan hanya Mbak yang jadi istrinya Mas Satria, terus responnya saat dia tahu Mas juga menikahiku gimana? Mungkin syok, tapi dia tak mau membahasnya. Lagi pula, kan dia tidak ingat apa-apa lagi, El. Oh iya ding, besok deh kalau dia kesini, kau akan tahu sendiri secara langsung. Baik Mbak, flashback off. Kita persingkat saja urusan di ruang tamu itu. Setelah membahas banyak hal hingga maghrib, akhirnya Letty pamit pulang. Percakapan soal Biogen 21 telah usai. Kalian akan kembali ke London? Tanya Satria kepada Mary dan William. Mas gimana sih, Mary akan menginap di sini, benar begitu kan Mary? Kami bisa tinggal di hotel. Kau tamuku, Mary, sebaiknya kau menginap di sini, kata Elena. Iya, bukankah kau pernah bilang ingin berlibur ke Jogja selama beberapa waktu? Kami bisa menemanimu jalan-jalan, Maya menambahkan. Lalu Mary menoleh ke arah William. Tenang saja Nona, segala urusan pekerjaan akan aku tangani seperti biasa. Nona bisa berlibur di sini sampai kapanpun Nona mau, kata William. Satria yang justru merasa panik jika Mary menginap di rumah. Bersambung, episode 243. Mary, apakah kau masih mencintai Satria? Malam itu semua orang yang ada di rumah Elena makan malam bersama, sekalian syukuran atas selamatnya Satria dari penculikan itu. Tak ada sekat pemisah yang menjadi jarak antara majikan dengan para pekerja di rumah itu, semua makanan tersaji di meja panjang dan semua bebas mengambil, anak buah Mary, anak buah Elena, asisten rumah tangga, satpam hingga bahkan tukang kebun. Hampir 80 orang jumlahnya dan makanan itu diambil dari salah satu restoran hotel milik Elena. Usai makan malam, William dan seluruh anak buahnya pamit undur diri meninggalkan Mary dalam tanggung jawab Satria. Entah untuk berapa hari, tak ada anak buah William yang tersisa di rumah itu sebagaimana yang dikehendaki oleh Mary. Rumah kembali sepi. Jam 9 malam Kayla masih belum tidur, efek ramai dari acara dadakan di hari itu. She is so cute, sayang aku belum bisa berbahasa Indonesia, ujar Mary kepada Elena, Maya dan Satria saat mereka berkumpul di ruang tamu. Kayla suka dekat-dekat dengan Mary, itu karena Mary bule dan terlihat berbeda dengan yang lainnya. Kadang Kayla hanya menarik tangan Mary dan menunjukkan mainannya di kamar, atau boneka-boneka yang berbaris rapi di ranjangnya. Dan ia melakukannya sekali lagi, kembali mengajak Mary ke kamar mungilnya. Sepertinya Kayla suka dengan Mary, kata Elena. Wajar, seharusnya ia sudah punya 2 atau 3 anak, kan, berapa mas umurnya? 40. Iya, 40 tahun. Anjir, tampak lebih muda dari aku, kata Elena. Dia punya klinik kecantikan di London. Ada treatment khusus yang membuatnya awet muda. Tapi krim yang aku buatkan untuk kalian punya fungsi sama. Andai ada bahan yang seperti aku dapat di London, aku bisa buatkan yang lebih baik dari yang kalian gunakan sekarang.
Kliniknya baguskah? Langganannya artis-artis dari Eropa. Megah? Mahal pula, demi menjaga bisnis itu. Pada akhirnya temuanku saat aku eksperimen di sana bisa jadi ditangguhkan. Obat istimewa memang sebaiknya tak dipasarkan, cukup sedikit saja yang ada dan justru karena itu harganya akan selalu mahal. Kata Satria. Mari kembali dari kamar Kayla. Si kecil itu terus mengekor sambil menggendong salah satu bonekanya. Onti Mari cantik ya, kayak boneka Kayla. Ujar gadis kecil itu sambil menunjukkan boneka Barbinya. Seketika Maya, Elena dan Satria tertawa. Apa yang dia katakan? Tanya Mari sambil ikut tertawa meski ia tak mengerti perkataan Kayla. Dia bilang kau mirip bonekanya. Oh ya ampun, dia sangat lucu. Bahagianya kalian punya anak, kata Mari. Oh iya, kamarmu sudah siap, Mari, jika kau ingin beristirahat, kata Elena. Oh, Tang Yu, tapi aku masih ingin bersama kalian. Ya, tentu saja Mari. Sayangnya ini sudah jam tidurnya Kayla. Jadi aku akan menemaninya dulu, nanti aku akan bergabung lagi bersama kalian. Kata Maya. Sure, ayo Kayla, sudah waktunya tidur. Kasihan Onti Mari jika terus kau ajak main. Besok lagi ya tante, kata Kayla sambil melambaikan tangannya ke arah Mari. Mari membalas lambaian itu sambil tersenyum. Kini Elena tahu kenapa Satria benar-benar jatuh cinta dengan Mari, dia bule yang imut dan cantik. Jika anakmu sudah lahir, tentu rumah ini akan lebih ramai lagi, Elena, kata Mari. Iya, Kayla jadi punya adik untuk bermain. Dan rumahmu ini sangat nyaman. Rumah tripis yang begitu elegan. Kau terlalu memuji, Mari. Rumahku hanya seperti gudang jika dibandingkan dengan istanamu. No, it's not right, meski rumahku besar, dan banyak, tapi tak ada kehidupan hangat seperti di sini. Rumahku malah lebih cocok jadi istana vampire. Kata Mari. Hahaha, kau bisa saja, Mari, apakah kalian ingin bicara berdua? Sepertinya aku harus istirahat, tubuhku rasanya entahlah. Iya, kau hamil muda, jadi harus jaga baik-baik kondisi tubuhmu. 2 hari ini tentu sangat menguras pikiran, bukan? Kau benar, Mari, baiklah, kalian berdua selamat bercakap-cakap. Elena tersenyum dan meninggalkan Satria dan Mari di ruang tamu. Satria dan Mari terlihat sama-sama canggung dan kaku. Mereka mulai berbincang setelah Elena tak terlihat lagi di ruang tamu. Aku tak mengira kita bertemu lagi, Mari. Well, thanks a lot telah datang dan ikut berusaha menyelamatkanku, kata Satria. Sudah pasti aku akan mengerahkan apapun untuk membantu kalian. Ini janjiku kepada diriku sendiri. Jadi, apa kabarmu, Mari? Just like what you see, I'm okay. And happy to be here for a few days. Vertigomu sudah tak pernah kambuh, kan? Tidak. Good. And, Satria tak tahu harus bicara apa lagi. Ada banyak yang ingin ia obrolkan, tapi tak mungkin ia bicara di sana, dan sebenarnya ia ingin lebih dari sekadar mengobrol. Wanita itu selalu membuatnya ingin dan ingin. Aku tahu ini sangat aneh, aku sendiri tak tahu kenapa juga aku ikut kemari. Kata Mari seolah ia memahami apa yang membuat Satria merasa canggung. Jadi bagaimana kau mengisi hari-harimu di sana? Ikut bekerja dengan William, sebagian besar waktuku kuhabiskan untuk itu. Oh, isi, dan apakah kau masih menyewa itu? Sit, hahaha. No more, Satria, aku adalah Mari yang berbeda dari yang dulu. That's good. Itu yang aku harapkan. Lalu, kau sudah punya pacar baru. Hell, aku tak punya siapapun. Entahlah, aku tak pernah memikirkan hal itu. Kau harus move on, Mari, kau tak bisa terus sendirian. Jangan khawatirkan aku baik-baik saja, kata Mari. Ia sendiri tak paham apa yang ia rasakan terhadap Satria. Lelaki yang biasanya hanya ia pandangi lewat layar HP dan laptop kini ada di depannya. Dalam waktu dekat aku akan ke Jepang, seperti yang tadi kita bahas bersama Letty. Aku hanya bisa menitipkan keluargaku kepada teman-temanku di militer. Aku juga akan tetap memberikan bantuan keamanan. Jangan khawatir. Ya, di sini masih bisa dibilang aman. Jauh lebih aman daripada London, sebenarnya, kata Satria. Di London ada William dan orang-orangnya yang akan menjaga keselamatanku. Tapi cepat atau lambat,
mungkin kehadiran kelompok Biogen 21 akan menimbulkan chaos. Aku khawatir jika mereka berkolaborasi dengan Black Dragon. Soal itu aku ragu. Mereka adalah kompetitor satu sama lain. Sebenarnya jika kita bisa mengadu domba mereka, hal itu sangat bagus. Iya, William juga sempat membicarakan hal itu. Tapi sulit juga. Mereka tak akan berkompetisi di awal, sebab keduanya sama-sama harus melawan pemerintah di berbagai negara. Ah, sudahlah. Kenapa kita bahas ini lagi? Ini liburanmu. Kau yang memulainya. Aku hanya bingung harus ngobrol apa. Kau sangat berbeda dari yang aku kenal, kata Satria. Bisa dibilang inilah aku di waktu muda, namun tidak di usiaku. Anyway, aku belum mengucapkan selamat, kan? Selamat atas apa? Pernikahan keduamu. Oh, Tang Yu, tapi semoga kau tak sedang menyindirku. Sedikit, hahaha, it's all right, itu semua hakmu. Aku tak sedang ingin menyindirmu, Satria. Tak lama kemudian, Maya keluar dari kamar Kayla, ia bergabung ke ruang tamu. Mana Elena? Tadi dia ingin istirahat. Oh, kita memang harus istirahat. Ini sudah cukup larut, kan, kata Mari. Aku akan mengantarkanmu ke kamar, Mari. Tang Yu Maya. Aku tunggu kamu di kamar, sayang, kata Satria kepada Maya dengan bahasa Jawa. Iya mas, balas Maya. Percakapan di ruang tamu berakhir. Satria ke kamar Maya, sementara Maya mengantar Mari ke kamarnya. Mari, bisakah kita bicara sebentar sebelum kau tidur? Sore, mereka berdua duduk di tepi kasur. Maya diam sejenak, wajahnya terlihat serius. Lalu ia mulai berkata, Mari, apakah kau masih menyukai Mas Satria? Bersambung, episode 244. Aku tidak mau kalau cuma 2 jam. Mari mengerutkan kening, berusaha memahami pertanyaan Maya. Maya, I'm so sorry, aku akan tetap memegang janjiku kepadamu, tak akan mendekati suamimu, tadi itu. Bukan begitu Mari, jangan salah mengartikan pertanyaanku. Lalu, aku sudah membahasnya dengan Elena. Hanya jika kau, seperti yang kau katakan waktu itu, kau sudah kehilangan ingatanmu dan tak punya lagi kenangan atas Satria, tapi kemudian, kau juga tahu kenyataan bahwa kau pernah berhubungan dengannya, jadi, saat ini, apakah kau menyukai dia? Maya, aku datang kemari untuk membantu. Murni untuk membantu. Let me hug you Mari, jangan merasa bersalah seperti itu, Maya memeluk Mari, lalu berkata pelan, seandainya kau masih suka, kami berdua bisa berbagi denganmu. Telinga Mari seperti disengat listrik mendengar hal itu. Mengagetkan, tentu saja, tapi ia melihat keseriusan dari ucapan Maya. I don't know, Maya. Because I know he is still loving you, meski dia menutupinya dariku dan menjaga jarak darimu. Really, I know him better than anyone else. But how can you? Kebahagiaan tak akan terasa lengkap jika ada ganjalan di hati, bukan? Nah, aku ingin melepas semua ganjalan ini, pun demikian juga Elena, itu jika kamu ingin kita menjadi sebuah keluarga, meskipun aneh. Pikirkan itu baik-baik, Maya, aku tak mau membuatmu terluka untuk kedua kalinya, atau menyakiti Elena, aku benar-benar tak tahu apa yang kini aku rasakan. Jiwaku seperti terbelah-belah. Maka sudah tepat jika kau tinggal di sini dulu. Aku dan Elena akan memberi kalian berdua waktu untuk bersama. Satria akan menemanimu jalan-jalan, dia tak akan menolak jika aku yang memintanya. Are you sure, Maya? Indeed, setelah ini aku akan bicara dengannya. Lalu Maya memeluk Mari sekali lagi sebelum meninggalkannya. Maya tak segera ke kamar, melainkan ke kamar Elena. Ia ketuk perlahan pintu itu. Ia tahu, Elena belum tidur. Ini aku, ucap Maya pelan. Wait, Elena segera bergegas dan membuka pintu. Aku sudah bicara dengan Mari. Lalu bagaimana? Tinggal bicara saja dengan suami kita. Semoga berjalan baik-baik saja. Kau tak apa-apa kan El? Aku tak masalah jika Mbak tidak masalah. Baiklah, semoga keputusan ini tepat. Maya memeluk Elena sejenak. Ya wes, sana istirahat. Aku tak bicara dulu dengan Mas Satria. Terima kasih Mbak, kata Elena. Maya berjalan ke kamarnya. Ia buka pintunya dan ternyata Satria sudah berbaring di kasur hanya dengan mengenakan celana pendek. Alamat dia menagih jatah. Kok lama, Mei? Tadi ngobrol sebentar sama Mari,
Mas, kita bisa ngobrol sebentar juga tidak? Ngobrolin apa? Tanya Satria. Maya berjalan mendekat, lalu duduk di sisi ranjang. Satria meraih tubuh istrinya begitu saja agar berbaring di sebelahnya. Ih, Mas, kan mau ngobrol dulu. Kan bisa sambil berbaring. Pokoknya sebelum ngobrol aku tidak mau kasih jatah. Ngobrolin apaan sih? Mas masih suka sama Mariga? Maya, sumpah aku tidak ada niat lagi mendekati dia, kata Satria. Wajahnya langsung terlihat buruk, takut Maya ngambek dan semalaman tidak dapat jatah lagi. Kok langsung pucet gitu? Aku kan cuma nanya, dalam hati Maya ingin tertawa, tapi ia tahan-tahan. Pura-pura dingin dan kaku. Maya, kalian sendiri yang membawa Mari kemari, tadi itu, ya mau bagaimana lagi, terpaksa juga aku mengobrol dengannya sampai kau kembali, lagian Elena juga pergi ke kamar, lah aku kudu piye. Kok bulet sih Mas? Pertanyaanku kan sederhana sekali, Mas itu masih ada perasaan tidak dengan Mari? Satria bungkam, kepalanya berdenyut tegang. Kalau mau jujur sebenarnya ya iya, masih cinta, tapi ia sedang tidak mau bertengkar gara-gara itu. Kok diem? Satria mengusap-usap wajahnya dengan kencang beberapa kali, lalu mengusap-usap rambutnya sampai kusut. Raut wajahnya menimbulkan rasa iba sebenarnya. Maaf Maya, sungguh aku minta maaf, kalau kamu tanya aku suka dia apa tidak, ya sebenarnya masih suka, tapi ini bukan persoalan suka atau tidak. Aku suamimu, aku harus menjamin kebahagiaanmu, jadi secara teori, semua orang pasti. Oke cukup deh, aku tidak mau dengar teori-teori psikologi darimu, yang penting Mas masih suka dia, kata Maya. Maya, please, aku hanya bicara jujur, bisa saja aku bohong bilang tidak suka dia, gini loh Hani, aku tuh. Stttt. Maya menempelkan telunjuknya di mulut Satria. Besok aku, Mas dan Elena akan ngobrol bertiga, dah sana bobo dulu, Maya memiringkan tubuhnya membelakangi Satria. Dalam hati ia sangat ingin tertawa. Pasti Satria sedang gelisah akut. Gelagat Maya memang seolah dia mutung. Satria jadi mati gaya. Ia hanya bisa menelan ludah memandangi tubuh belakang Maya yang sangat menggoda. Maya sayang, kamu marahkah? Ucap Satria pelan. Maya tidak menyahut. Perutnya berguncang karena menahan tawa, tapi Satria mengira Maya sedang menangis. Ah, kenapa wanita selalu saja susah? Sukanya main tebak-tebakan, dia sendiri yang mengajak Mari menginap, kini malah marah-marah sendiri, apa salahku? Ujar Satria dalam hati. Keduanya kemudian sama-sama terdiam cukup lama. Sesekali Satria menoleh ke arah Maya. Ia tahu Maya belum tidur. Satria memberanikan diri semakin mepet, ikut memiringkan tubuhnya sejajar Maya, lalu mencoba melingkarkan tangannya di perut sang istri. Hani maafin aku, bisik Satria. Maya tak menjawab dan tidak menolak pelukan Satria. Niatnya Satria hanya memberikan pelukan, menunjukkan perhatian, lalu tidur. Tapi yang terjadi tidak seperti itu. Hidungnya malah mengendus rambut Maya, lalu merayap turun mencari leher. Maya bergerak kegelian, lalu tawanya pecah. Hahaha. Aduh, aku tidak kuat lagi menahan tawa. Hahaha. Satria kebingungan. Benar-benar bingung. Jadi kamu tidak marah, sayang? Tanya Satria dengan polosnya. Hahaha. Ndak, hahaha. Aduh, sakit perut, wajahmu terlihat lucu kalau seperti itu. Sialan, ngeselin. Aku udah deg-degan. Satria melampiaskan kesalnya dengan menggelitiki pinggang Maya. Aduh, hahaha, ampun Mas, udah, ampun, hahaha. Maya memberontak, namun kemudian Satria mengunci tubuh sang istri. Maya berada di bawah dan Satria ada di atas. Tak ada yang bisa dilakukan Maya selain pasrah. Ngeselin, biarin, wek, sekali-kali ngerjain kamu. Deg-degan tahu, itu tandanya aku sayang kamu, tahu Mas. Mau dong malam ini Maya, please. Kalau tidak gimana? Ya ampun, nasibku gimana, Maya? Heleh cuma gitu aja masak gak bisa nahan sih Mas. Udah keras ini. Astaga, please. Aku tidak kuat lama-lama Mas. Aku juga tidak pernah lama-lama, Maya, udah tak cepet-cepetin. Tetap aja 2 jam. Mas sengaja kan? Hayo ngaku. Pasti minum obat. Tidak, sumpah. Tapi kok jadi lama gitu? Tidak mungkin. Bukannya seharusnya kamu seneng. Itumu udah tidak sama kayak dulu Mas. Tidak sama gimana?
Gedean, panjang, aku gampang dapat jadinya, arg, coba kamu jadi aku, jadi Mas tahu rasanya. Jadi sekarang gimana? Tidak gimana-gimana, kata Maya. Perutnya kembali keras menahan tawa. Satria ngambek. Ia pindah posisi dan tidur miring membelakangi Maya. Agak lama, Satria tetap pada posisinya. Tak bergerak dan tak mengatakan apa-apa lagi. Mas, ujar Maya. Satria tetap tak bergeming meski tangan Maya mendorong-dorong bahu Satria. Mas marah. Tetap tak ada sahutan. Yaelah, gitu aja ngambek. Mas, aku tadi hanya bercanda. Mas, Maya mencoba banyak cara, bahkan mencoba menggelitiki pinggang Satria, namun lelaki itu tetap diam memeluk guling. Maya lalu diam. Agak lama, lalu mencoba lagi berdamai. Mas tadi katanya mau. Tidak deh, sana ge istirahat. Mas mau tidur juga. Cie, si ganteng marah-marah. Jangan manyun gitu dong, besok kamu kan harus nemenin Mari jalan-jalan ke Prambanan, kata Maya. Mendengar itu, Satria berbalik, maksudnya. Ia bertanya sambil menatap wajah Maya. Sang istri tersenyum, lalu ia naik dan duduk di perut Satria. Ditatapnya wajah ganteng itu, diusap perlahan, lalu bibirnya turun dan berlabuh di bibir Satria. White, tadi yang kamu bilang itu apaan? Besok Mas milik Mari. Malam ini Mas milikku. Give me your best. Aku tidak mau kalau cuma 2 jam. Kata Maya, lalu ia melahap bibir Satria dengan rakusnya. Bersambung. Episode 245. I miss you Mari. Nafas mereka berdua langsung menderu seiring dengan gerakan tubuh mereka yang liar dan sedikit kasar. Maya cukup agresif malam itu, seolah ingin melahap abis tubuh Satria. Setelah merelakan Satria untuk Mari, timbullah dorongan psikologis yang membuatnya seperti itu, ganas dan liar. Ikhlas, tapi juga sekaligus takut kehilangan meski Maya tahu hal itu tak akan terjadi. Malam itu adalah malam pertama ketika ia menyadari Satria harus dibagikan kepada satu lagi perempuan yang dicintai sang suami. Maka, dari bawah sadar Maya timbul suatu dorongan untuk bersaing, untuk selalu tampil sebagai yang terbaik kepada suaminya. Kompetisi yang sehat justru akan membuat suatu hubungan keluarga poligami itu langgeng dan seru. Maya tak memberi kesempatan Satria untuk memandu kisah kasih di ranjang malam itu. Setidaknya untuk ronde pertama. Bahkan soal pemanasan, sepenuhnya Maya yang menghandle. Satria dibuat kebakaran, tingkah Maya yang sangat liar itu benar-benar perwujudan dari fantasi setiap lelaki, yang tanpa sadar telah dibentuk oleh banyak hal, film, gambar, cerita, atau apapun yang mengarahkan suatu perspektif bahwa wanita liar itu begitu menggerahkan. Kenapa begitu? Memang begitulah fantasi tersembunyi dari sebagian besar lelaki. Ketika sebagian besar perempuan yang tampak di mata lelaki cenderung bersikap sopan dan alim, maka ketika para lelaki melihat wanita dengan tingkah berbeda, efeknya akan sangat menyita perhatian hingga pikiran. Maka dari itulah, semua wanita penghibur selalu bertingkah seolah ia adalah wanita liar yang sangat haus, perilaku mereka memancing para lelaki datang membasahi dahaganya. Puas dengan bibir Satria, Maya melepas pakaian suaminya dengan kasar, lalu ia menarik kolor celana sang suami dengan mulut. Dibantu dengan tangan tentu saja. Hal itu semakin membakar gejolak asmara Satria yang sedari tadi telah mendidih. Maya, you're amazing, oh honey, I love it, oh God. Satria memejamkan mata dan menegangkan tubuhnya ketika bibir si cantik itu bermain-main di area bawah hingga si tongkat tumpul itu benar-benar basah. Giliranku Maya sayang. No, nikmati saja, cintaku, tapi jangan sampai tumpah dulu. Maya berdiri di atas Satria, melepas seluruh yang ia kenakan, lalu lagi-lagi ia bermain, dari bawah bergerak perlahan menelusuri seluruh permukaan otot Satria hingga ke atas dan ia kembali menikmati bibir sang suami dengan buasnya. Satria terengah-engah. Keinginannya untuk segera masuk ke dalam goa cintanya semakin menggebu-gebu. Kau sudah tidak sabar, honey. Bisik Maya dengan suara genit yang ia sengaja. Bukan tak sabar lagi, aku tak bisa menahan lagi, sayang. Baiklah, masuklah ke rumahmu ini, sepertinya I'm wet too. Maya menyarungkan pedang tumpul itu ke dalam serangkanya, lalu ia bergerak dari pelan menuju cepat, dari cepat menuju gila. Pada akhirnya, Maya sendiri yang kewalahan. Di atas itu,
Berkali-kali ia mendapatkan kepuasan yang tak terkira rasanya. Tubuhnya bergetar hebat berulang kali sampai ia terlihat benar-benar basah kuyup dengan tatapan mata sayu dan nafas menderu. Cintaku belum dapat juga, bisik Maya dengan nafas terengah-engah. Belum? Kau bilang jangan cepat-cepat keluarkan. Nah, sekarang giliranku, nikmati aku, sayang. Tanpa melepaskan miliknya dari tubuh Maya, ia duduk, memeluk istrinya dan membaringkannya perlahan. Maya sudah benar-benar kelelahan. Ia hanya bisa pasrah saat Satria mulai mengayuh dari gerakan lembut menuju cepat. Lagi-lagi Maya menutup wajahnya dengan bantal. Ia takut berteriak dan suaranya terdengar jelas dari ruangan lain. Itu akan sangat memalukan. Satria benar-benar menikmati saat-saat melihat istrinya seperti itu. Semakin Maya menegang, semakin cepat pula Satria bergerak dan tak mau memberi jeda. Tak karuan rasa yang dialami oleh Maya entahlah tak bisa lagi diungkapkan dengan kata-kata. 2 jam pun berlalu. Satria takut istrinya pingsan, maka segera saja ia tuntaskan perang asmara yang begitu panas dan basah itu. Asteris. Pagi datang. Keduanya masih berbaring dan saling memeluk di dalam selimut meski mereka sudah membuka mata. Maya meraih HP. Astaga, Mas. Sudah jam 9 pagi. Ya ampun. Maya lekas-lekas bangun. Ia sampai belum sempat berpakaian sebab langsung tidur setelah ritual malam itu. Maya segera bergegas ke kamar mandi. Persendiannya terasa lemas dan sekujur tubuhnya nyeri-nyeri. Rasa capeknya belum hilang. Barengan Mei, Satria menyusul dan keduanya mandi bersama. Mau lagi boleh. Gurau Satria. Mas mau bunuh aku. Ini aja serasa sakit semua tubuhku. Maya tak mau berlama-lama mandi. Begitu selesai ia segera keluar dan ingin minum pil pemulih kekuatan. Ia tak tahan dengan ngilu yang menjalar di persendiannya. Dah sana berpakaian pasti yang lain sudah pada bangun. Aduh, jadi malu aku, gerutu Maya. Nana, siapa yang minta lama semalam? Demi kamu tahu, ujar Maya sambil memonyongkan bibirnya. Imut dan menggemaskan. Di luar kamar, mereka tak menemukan siapapun. Badian mempersilakan mereka berdua sarapan. Kayla dan lainnya kemana, Mbak? Tanya Maya yang belum mendengar suara anaknya. Di belakang, main sama Non Elena dan Non siapa itu, Mari. Oh, ya sudah, pantas saja suaranya tidak kedengeran, kata Maya. Halaman belakang memang luas sekali. Jika Kayla berada di ujung paling belakang, di kandang harimau, pasti suaranya tidak terdengar. Tadi si Kayla sudah menggedor-gedor pintu Non Maya dan Mas Satria, lalu nangis, terus Non Elena dan Non Mari mengajaknya main ke belakang. Maya tersipu malu. Ia bahkan sampai tidak mendengar Kayla menggedor pintu saking lelahnya semalam melayani Satria. Satria sendiri juga heran kenapa ia tak bisa bangun. Padahal seharusnya ia peka dengan hal itu. Tapi mungkin juga karena penyakit nyaman yang selalu membuatnya kehilangan kewaspadaannya. Sungguh berbahaya jika seandainya yang menggedor pintu adalah musuh, mendobrak pintu lalu memberondongnya dengan tembakan. Usai sarapan, Satria dan Maya ke belakang menyusul Kayla. Good morning, sapa Mari dengan senyum cerahnya. Ia terlihat sangat segar dan berseri-seri dengan keringat tipis di wajahnya setelah main kejar-kejaran dengan Kayla. Mari, bersiaplah, Satria akan mengajakmu ke Candi Prambanan, kata Maya dengan suara agak pelan agar Kayla tak mendengarnya. Jika si kecil itu ingin ikut, bahaya sudah, Satria dan Mari mungkin akan kehilangan waktu untuk membicarakan hal serius. Mari menoleh ke arah Satria, lalu Satria mengangguk. Maka Mari segera bergegas ke kamar untuk berganti pakaian. Ia kenakan pakaian santai nan elegan dan ia terlihat begitu cantik. Usai bersiap, Mari segera keluar rumah. Satria telah menunggu di mobil. Ia hanya mengenakan kaos putih dengan celana jeans berwarna biru. Ia tampak sangat maskulin, cocok untuk bodyguard sang nona besar itu. Duduk di depan, Mari, kata Satria, rasa canggungnya sedikit berkurang sebab sang istri sudah memberikan izin penuh. Oke, balas Mari. Lalu mobil itu melaju perlahan meninggalkan rumah. Kau mau mengunjungi tempat apa? Prambanan, tanya Satria. Anywhere, did Maya tell you something? Yes, and what do you think? I miss you Mari, I really miss you. Bersambung.